Wang Lin yang menelusuri salah satu kota di domain salju yang baru, dia terkejut saat melihat manusia biasa di sana dipenuhi aura kematian. Bahkan di sepanjang jalan tidak ada yang berbicara sama sekali, dan mereka semua bergegas ke suatu tempat atau fokus memahat es. Setiap pahatan patung es selesai, mereka memindahkannya ke menara es, dan seseorang dari menara keluar untuk menerimanya. Setelah mengamati orang-orang di sana, Wang Lin pergi dari kota tersebut. 1 tahun berlalu, dan dalam 1 tahun ini Wang Lin memasuki setiap kota di domain salju. Tampilan Wang Lin juga berubah mengikuti orang-orang yang ada di sana. Selama 1 tahun ini, Wang Lin memperhatikan manusia biasa di sana hanya membuat pahatan es untuk para kultivator. Manusia biasa ini membuat pahatan es untuk ditukar dengan apa yang mereka butuhkan untuk kebutuhan hidup. Di sana tidak ada keluarga kerajaan atau semacamnya. Sebaliknya, masing-masing kota ini milik seorang kultivator kuat yang mengaturnya. Wang Lin juga sudah mengetahui kegunaan patung es yang dibuat manusia biasa ini, di mana para kultivator akan mengambilnya dan menghidupkan patung es menjadi boneka, dengan teknik khusus. Patung es ini juga dapat dijual ke negara lain, dan patung es yang paling mahal adalah patung es tingkat Nascent Soul. Sementara itu di setiap kota, Wang Lin belum pernah melihat patung es di tingkat Soul Formation. Wang Lin mengira kalau jenis boneka di tahap Soul Formation sulit untuk dibuat. Wang Lin pun merasa aneh dengan negara domain salju ini, karena manusia biasa di sini seperti budak yang melayani para kultivator, bahkan manusia di sana merasa bangga dan tidak mengeluh sama sekali. Dan setiap manusia di sana membawa patung es kecil, di mana patung es ini terhubung dengan kultivator yang paling kuat, yang mengatur kota tersebut. Tak lama kemudian, Wang Lin memilih kota kecil. Wang Lin mulai tertarik dengan teknik pahatan es di sana. Jika dia bisa mempelajari teknik ini dan menggunakannya pada ukiran kayunya, Wang Lin mengira dia akan memiliki senjata baru. Selain itu, karena manusia di sana tidak memiliki kehidupan di dalamnya, hal itu bisa membuat Wang Lin lebih memahami pemahamannya tentang kematian, yang berguna untuk memahami domain hidup dan matinya. Setelah 2 hari di kota kecil tersebut, Wang Lin menangkap kultivator yang mengendalikan kota tersebut di sebuah menara es. Kultivator ini berada di tahap core formation tahap akhir. Wang Lin menggunakan kekuatannya untuk melihat semua ingatan orang tersebut. Wang Lin tidak membunuhnya dan mengunci orang itu dalam formasi. Pada saat itu Wang Lin menyamar menjadi orang tersebut. Di dalam ingatan orang itu, Wang Lin mengetahui informasi bahwa jenius domain salju yaitu Hongdi, dan 13 lebih penatua domain salju telah pergi dengan kultivator Suzaku beberapa tahun yang lalu. Di mana permintaan Hongdi untuk bergabung dengan negara Suzaku adalah agar menjadikan negara domain saljunya menjadi negara peringkat 5, dan memberikan mereka rumah baru. Saat ini permintaan kedua Hongdi sudah terpenuhi. Di mana negara Suzaku sudah membantu domain salju mengalahkan aliansi 4 faksi untuk rumah baru mereka. Kini tersisa satu permintaan pertama Hongdi, yaitu menjadikan negara domain salju yang awalnya negara peringkat 4 menjadi negara peringkat 5. Di mana seorang kultivator di negara itu harus mencapai tahap soul transformasi. Oleh karena itu Suzaku akan membantu penatua dari domain salju naik ke tahap soul transformasi dengan upacara pemberdayaan. Di mana upacara pemberdayaan ini adalah teknik yang sangat kuat dan menantang surga, dengan peluang gagal yang sangat tinggi. Namun jika itu berhasil, maka orang tersebut akan mencapai tahap soul transformasi. Meski begitu kekurangan teknik ini adalah orang itu hanya akan memiliki 100 tahun untuk hidup, dan kultivasinya akan berhenti di tahap awal soul transformasi. Namun ini juga kesempatan bagi mereka yang terjebak di tahap akhir soul formasi, jadi itu layak dicoba. Oleh karena itu, selama salah satu dari 13 penatua domain salju berhasil, Suzaku akan membuat domain salju menjadi negara peringkat 5 selama 100 tahun karena yang akan naik ke tahap soul transformasi akan mati setelah 100 tahun. Singkatnya Suzaku akan membantu salah satu penatua domain salju naik ke tahap soul transformasi secara paksa, agar domain salju bisa menjadi negara peringkat 5. Itulah informasi dari ingatan kultivator yang Wang Lin tangkap. Tak lama kemudian, Wang Lin yang menyamar, dia keluar dari menara es. Di luar sudah ada 2 orang murid dari orang yang ditangkap Wang Lin, yang satu adalah perempuan dan yang satu lagi laki-laki. Keduanya berada di tahap yayasan pondasi. Mereka berdua langsung berlutut dan memberi hormat kepada Wang Lin yang menyamar. Wang Lin mengetahui dari ingatan orang itu, kalau dia memiliki 3 murid, dan yang perempuan adalah murid yang paling muda. Dia juga murid yang paling manja dan memiliki hubungan rahasia dengan gurunya. Meski begitu hubungan guru dan murid ini sudah umum di negara domain salju. Hal itu pun membuat pendapat Wang Lin terhadap negara domain salju menjadi lebih buruk. Sementara itu yang satu lagi adalah murid kedua laki-laki, dia sangat menghormati gurunya. Namun sebenarnya dia sangat membenci hubungan gurunya dengan junior perempuannya itu. Kemudian Wang Lin bersikap biasa, seperti guru mereka. Wang Lin pun menyuruh mereka untuk menyerap patung es yang mereka bawa, untuk melihat kemajuan kultivasi mereka. Selain energi spiritual, para kultivator domain salju juga menyerap energi dingin dari salju. Murid kedua itu langsung mengeluarkan patung es setinggi 3 meter dari kantong penyimpanannya. Patung itu memiliki tubuh burung dan kepala manusia.
Murid kedua itu langsung mulai berkultivasi dan menggunakan tekniknya. Sementara itu murid perempuan mendekati Wang Lin dan mulai menggoda Wang Lin. Dia berbisik dan mengatakan kalau kultivasinya mengalami masalah. Oleh karena itu murid perempuan itu meminta gurunya untuk datang mengajarinya malam ini. Mendengar hal itu, Wang Lin menyuruhnya untuk mengatakannya sekarang. Mendengar hal itu, murid perempuan itu terkejut dan melihat sekeliling. Wajahnya langsung memerah dan dia kembali bertanya apa gurunya serius. Wang Lin pun mengangguk. Namun Wang Lin tiba-tiba teringat sesuatu dari ingatan orang yang ditangkapnya, di mana ada arti lain dari pertanyaan murid perempuannya. Saat Wang Lin mau berbicara, wajah murid perempuannya itu menjadi lebih merah dan pakaiannya tiba-tiba jatuh. Hal itu pun memperlihatkan setengah dari tubuhnya. Melihat hal itu, Wang Lin langsung terkejut, kemudian Wang Lin melambaikan tangannya dan baju murid perempuan itu kembali ke tubuhnya. Wang Lin pun langsung menatap murid perempuan itu dengan tatapan yang sangat dingin. Melihat hal itu, murid perempuan itu langsung berlutut karena ketakutan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan membuat gurunya itu sangat marah. Kemudian murid kedua laki-lakinya itu selesai berkultivasi. Tubuhnya terpental dan patung esnya meledak menjadi potongan es. Murid kedua itu pun mengatakan kalau dia telah gagal lagi. Tak lama kemudian, murid tertua yang terbang mendekat muncul. Murid perempuan yang melihatnya dia sangat senang, begitu pula murid kedua laki-laki juga senang saat melihat seniornya muncul. Murid tertua ini kekuatannya berada di tahap yayasan pendirian tahap akhir. Dari ingatan orang yang Wang Lin tangkap, murid tertua ini adalah murid kebanggaan gurunya, karena murid tertuanya masih memiliki hubungan darah dengan gurunya itu. Kemudian murid tertua itu langsung memberitahu Wang Lin kalau dia telah menemukan tempat persembunyian orang dari sisa-sisa aliansi 4 faksi. Mendengar hal itu, Wang Lin masih bersikap tenang, dan dia menyuruh murid tertua untuk memimpin jalan dan mengantar Wang Lin ke sana. Murid tertua itu terkejut karena biasanya gurunya itu tidak akan bertindak secara pribadi. Dan biasanya jika seseorang menemukan persembunyian musuh, hal itu akan dilaporkan ke kuil ilahi es dan salju, dan mereka akan mengirim orang keesokan harinya untuk mengatasinya. Namun murid tertua tidak berani bertanya kepada gurunya, dan menuruti gurunya itu untuk memimpin jalan. Dua murid lainnya juga mengikuti dari belakang. Setelah Wang Lin dan 3 muridnya sampai di tempat persembunyian, Wang Lin menyuruh ketiga muridnya itu untuk menunggu di luar. Kemudian Wang Lin menyebarkan kekuatan ilahinya untuk memeriksa ke dalam gunung salju. Wang Lin pun menemukan sebuah larangan di bawah gunung bersalju, dan mengetahui ada 2 orang di dalam. Salah satu berada di tahap core formasi dan yang satunya lagi kekuatannya berubah-ubah, kadang core formasi dan kadang berubah soul formasi. Wang Lin pun mendekati larangan dan mengeluarkan cincin larangan, hal itu pun membuat Wang Lin dapat dengan mudah mengatasi larangan tersebut. Ketika Wang Lin masuk ke dalam, seketika lebih dari 10 pedang langsung menyerang Wang Lin. Melihat hal itu, Wang Lin menggunakan domain hidup dan matinya untuk memblokirnya. Kedua orang di dalam adalah guru dan murid dari sekte air tinta. Murid itu bernama Chen Huan di tahap core formasi dan pria tua yang berbaring adalah Zhou Yun di tahap akhir soul formasi, yang sebelumnya berperang dengan domain salju. Chen Huan berusaha menjaga gurunya yang sedang berbaring tidak sadarkan diri dari Wang Lin. Chen Huan langsung berlutut dan memohon kepada Wang Lin agar membunuh dirinya saja, dan tidak membunuh gurunya. Mendengar hal itu, Wang Lin tersentuh dan bertanya kenapa Chen Huan rela mengorbankan hidupnya demi gurunya. Chen Huan mengatakan jika bukan karena gurunya menyelamatkan Chen Huan, gurunya tidak akan terluka dan bisa pergi dari sana kapan saja. Tak lama kemudian, gurunya itu bangun dan memberitahu Chen Huan kalau orang di depannya bukanlah kultivator dari domain salju. Melihat hal itu, Chen Huan langsung berlari ke arah gurunya. "Guru, kamu sudah bangun?" Sementara itu Wang Lin langsung memberi hormat kepada Zhou Yun. "Junior menyapa senior sekte air tinta." Zhou Yun pun bertanya apa tujuan Wang Lin datang menghampiri mereka berdua. Wang Lin memberitahu kalau persembunyian mereka telah diketahui oleh kultivasi domain salju, dan Wang Lin menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sana. Kemudian Wang Lin memberikan sebotol pil untuk meringankan luka Zhou Yun, agar bisa pergi dari sana. Dengan domain hidup dan matinya, Wang Lin dapat melihat kalau Zhou Yun diselimuti aura kematian yang sudah mendekati ajalnya. Zhou Yun pun mengatakan dia bisa saja pergi dari sana kapan saja, namun dia tidak mau pergi, karena di sanalah rumahnya. Dan dia lahir di sana, ketika mati pun dia mau mati di sana. Mendengar hal itu, Wang Lin tidak berbicara apapun lagi, dia berbalik dan akan pergi dari sana. Tujuan awal Wang Lin ke sana memang untuk membantu mereka, bagaimanapun juga Wang Lin sudah tinggal lebih dari 30 tahun di aliansi 4 faksi. Oleh karena itu, dia berusaha membantu orang dari aliansi 4 faksi sebisanya. Di saat Wang Lin mau pergi dari sana, Zhou Yun memberikan harta kipas yang dia dapat setelah mengalahkan King He dari domain salju kepada Wang Lin, karena telah memberinya pil. Wang Lin pun menerima kipas yang tersisa 2 bulu itu dan pergi dari sana. Ketiga muridnya itu yang menunggu di luar tidak mengatakan apapun, dan langsung mengikuti Wang Lin. Setelah Wang Lin pergi dari sana, Zhou Yun dan muridnya Chen Huan keluar dari gunung salju dan pergi dari sana. Setelah sampai di perbatasan, Zhou Yun membagi setengah pil yang diberikan Wang Lin pada muridnya.
Zoyun memukul formasi pertahanan milik domain salju, untuk membuat celah agar muridnya Chen Huan bisa pergi dari domain salju. Sementara Zoyun sudah memutuskan untuk mati di tanah kelahirannya itu, dia tidak pergi dengan muridnya. Zoyun pun menyuruh muridnya Chen Huan untuk segera pergi dan dia mendorong Chen Huan keluar dari formasi. Seketika formasi itu kembali seperti semula setelah Chen Huan keluar. Mata Chen Huan dipenuhi kesedihan karena harus berpisah dengan gurunya. Kemudian Zoyun menelan semua pil yang tersisa di dalam botol, dan seketika energi spiritualnya kembali pulih ke puncaknya, meskipun itu hanya sementara. Zoyun pun langsung terbang dan tujuannya adalah kuil ilahi es dan salju, yang ada di pusat domain salju. Zoyun sudah siap mati dan menggunakan sisa kultivasinya untuk meledakkan kuil ilahi es dan salju. Hal itu pun membuat beberapa kultivasi soul formasi domain salju mati dalam ledakan ini. Di sisi lain, Wang Lin kembali ke menara es. Setelah bertemu Zoyun, Wang Lin kembali mendapatkan sedikit wawasan tentang domain hidup dan matinya. 3 tahun pun berlalu, dalam 3 tahun ini, Wang Lin mempelajari teknik pahatan es dan mendalami pemahamannya tentang domain hidup dan matinya. Kini hanya tersisa 1 tahun lagi bagi Wang Lin untuk menerobos tahap soul formasi. Wang Lin tidak tahu apakah nanti saat dirinya menerobos soul formasi akan memicu pembalasan ilahi atau tidak. Namun Wang Lin sadar jika dirinya nanti menerobos soul formasi, orang-orang di sekitar akan menyadarinya. Oleh karena itu, Wang Lin tidak mau ada orang yang mengganggunya saat menerobos. Wang Lin memutuskan untuk pergi dari domain salju. Namun sebelum Wang Lin pergi, domain salju memerintahkan semua kultivator di tahap core formasi dan di atasnya untuk berkumpul di kuil, karena ke-13 penatua yang pergi ke Suzaku telah kembali, dan salah satu dari ke-13 penatua telah berhasil mencapai tahap soul transformasi. Oleh karena itu, sebelum pergi, Wang Lin membebaskan orang yang ditangkapnya dan menghapus ingatannya. Dengan begitu, orang itu kembali beraktivitas seperti biasanya, sebagai pemimpin di kota kecil itu, seperti tidak terjadi apa-apa. Sementara itu Wang Lin bergegas pergi dari sana, dan tujuannya adalah negara Zhao. Dia memutuskan untuk menerobos soul formasi di sana. Wang Lin mengingat perkataan Zoyun kalau setiap orang memiliki rumah. Oleh karena itu, Wang Lin memutuskan untuk pergi ke Zhao, karena rumahnya ada di sana. Namun sebelum pergi ke Zhao, Wang Lin memeriksa keadaan Danyu dan istrinya sekarang. Di mana sekarang Danyu kembali membuka toko besi, dan istrinya sekarang sedang hamil lagi. Wang Lin hanya memperhatikan mereka dan tidak menemuinya secara langsung. Wang Lin meninggalkan sedikit energi spiritual di dalam istri Danyu, untuk menjamin keselamatan ibu dan anak di dalamnya. Dan anak di dalam kandungan itu adalah seorang perempuan. Setelah itu Wang Lin pun pergi dari sana menuju negara Zhao. Wang Lin menggunakan satu demi satu formasi teleportasi kuno untuk ke negara Zhao. Tak lama kemudian di suatu tempat hujan mulai turun dan semakin deras. Wang Lin pun memasuki kuil kuno di sekitar untuk berteduh dari hujan. Di dalam kuil kuno tersebut kosong dan tidak ada seorang pun, hanya ada Wang Lin seorang. Tak lama kemudian, ada 5 orang manusia biasa yang juga ikut berteduh dari hujan dan memasuki kuil. Mereka mulai menyalakan api, mengambil beberapa makanan, dan mulai mengobrol dengan keras. Sesekali tatapan mereka tertuju ke arah Wang Lin berada. Kehadiran mereka pun merusak suasana hati Wang Lin. Wang Lin pun memutuskan untuk pergi dari kuil tersebut. Namun ketika mau pergi, Wang Lin melihat seorang pria di hutan. Pria itu memasuki kuil, dan di saat dia mau melewati Wang Lin, pria itu berhenti dan memandangi Wang Lin. Pria itu mengatakan kalau dia tidak menyangka akan bertemu kultivator di kuil kecil itu. Dia pun memperkenalkan dirinya pada Wang Lin, dan nama pria itu adalah Mosi. Kemudian Mosi bertanya siapa nama Wang Lin. Mendengar hal itu, Wang Lin tetap tenang, namun dia tetap waspada pada Mosi. Saat pertama kali melihat Mosi, Wang Lin mengira Mosi adalah manusia biasa, karena tidak ada energi spiritual di dalam tubuhnya. Namun jika Mosi manusia biasa, dia tidak akan mengenali Wang Lin yang seorang kultivator. Wang Lin pun tidak mengungkapkan identitas aslinya dan menggunakan nama samaran sebagai Danyu pada Mosi. Setelah Wang Lin memperkenalkan dirinya menggunakan nama Danyu, Mosi mengajak Wang Lin untuk duduk dan mengobrol dengannya. Mosi terkejut dengan kultivasi yang dimiliki Wang Lin, dia mengatakan kalau Wang Lin hampir mendapatkan domainya. Mendengar hal itu, Wang Lin menjadi lebih terkejut dan menjadi lebih berhati-hati terhadap Mosi. Sementara itu salah satu manusia biasa yang mendengar percakapan Wang Lin dan Mosi mengatakan kalau dirinya tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan, dan menganggap mereka berdua gila. Mendengar hal itu, Mosi menanggapi manusia itu dengan tenang. Kemudian Mosi kembali mengobrol panjang lebar dengan Wang Lin, membahas tentang dunia kultivator yang tidak dimengerti oleh manusia biasa. Namun di tengah-tengah percakapan, Mosi seperti orang bingung dan lupa apa yang sedang dibicarakan dengan Wang Lin, bahkan Mosi lupa dengan nama Wang Lin. Mosi pun kembali memperkenalkan dirinya kepada Wang Lin dan kembali bertanya nama Wang Lin siapa. Wang Lin pun kembali mengatakan kalau namanya adalah Danyu. Kemudian mereka kembali mengobrol dan Wang Lin bertanya apa itu kehidupan dan kematian. Mosi pun menjelaskan pemahamannya tentang kehidupan dan kematian pada Wang Lin. Tak lama kemudian, Mosi kembali seperti orang bingung dan lupa apa yang dibicarakan dengan Wang Lin seperti sebelumnya.
Mozi kembali bertanya siapa nama Wang Lin. Salah satu manusia yang memperhatikan mereka mengatakan kalau nama Wang Lin adalah Danio. Mozi pun menjelaskan sejak dirinya mendapatkan domainya, ingatan Mozi jadi berantakan dan sering lupa. Oleh karena itu, Mozi mengatakan agar Wang Lin bisa memaklumi dirinya. Mendengar hal itu, Wang Lin bertanya domain apa yang dimiliki Mozi. Namun di saat Mozi mau mengatakannya, Mozi kembali seperti kebingungan. Wang Lin pun menyuruhnya untuk melupakan pertanyaannya tentang domain, dan menyuruh Mozi kembali menjelaskan tentang kehidupan dan kematian. Mozi pun kembali menjelaskan panjang lebar tentang pemahamannya soal kehidupan dan kematian kepada Wang Lin. Mendengar penjelasan dari Mozi, Wang Lin tersentuh, dia langsung berdiri dan dengan hormat membungkuk ke arah Mozi. Mozi hanya tersenyum dan kemudian pergi dari kuil tersebut. Sementara itu, kelima manusia biasa yang memperhatikan masih tidak mengerti apa yang mereka berdua bicarakan sebelumnya. Tak lama kemudian, Wang Lin juga pergi dari kuil tersebut. Di sepanjang jalan, Wang Lin merenungkan perkataan Mozi tentang kehidupan dan kematian. Hal itu membuat pemahaman Wang Lin tentang domain hidup dan matinya bertambah. Awalnya Wang Lin membutuhkan 1 tahun lagi untuk mengolah domainnya agar bisa menerobos ke tahap soul formasi. Namun Wang Lin sekarang sudah siap menerobos ke tahap soul formasi kapan saja. Meski begitu, Wang Lin menahannya karena dia masih belum sampai di tempat tujuannya dan mempercepat terbangnya. Wang Lin mengira kalau domain yang dimiliki Mozi adalah domain kematian jantung, yang mengakibatkan Mozi sering lupa. Wang Lin menganggap kalau Mozi adalah seorang jenius yang berwawasan. Kemudian Wang Lin bergegas ke tempat formasi teleportasi kuno berikutnya.